Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita setelah teman-teman kemarin merayakan Lebaran, kemudian juga sudah mengikuti ujian tengah semester. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini Bu Heni akan melanjutkan materi kita. Setelah kemarin kita membahas tentang penilaian surat berharga jangka panjang, kemudian penganggaran modal, capital structure dari sisi analisisnya. Hari ini kita akan bahas tentang ekspansi. Mengapa ketika kita bahasnya di sini ekspansi, padahal kemarin kita melihat sisi laporan keuangan atau sisi bagaimana perusahaan mencari sumber pendanaan, karena ketika sumber dana itu dicari, salah satunya adalah digunakan untuk melakukan ekspansi. Nah, sehingga pengembangan itu sendiri dilakukan dengan membutuhkan sejumlah dana. Nah, pengembangan atau yang sering dikatakan sebagai ekspansi inilah yang akan kita bahas di materi ini nanti. Kita mulai dulu dari ekspansi. Apa sih itu ekspansi? Jadi ekspansi itu adalah kegiatan perusahaan untuk memperluas usahanya dengan cara menambah kapasitas produksi atau mendirikan perusahaan baru. Jadi ada dua kata kunci. Yang pertama adalah memperluas. Memperluas itu bisa dengan menambah kapasitas produksi. Misalnya perusahaan semula memproduksi kain per harinya itu adalah 1000 bal. Kemudian karena adanya permintaan yang tinggi, terutama misalnya kemarin kita sudah merayakan Lebaran dan seterusnya, biasanya di sana permintaan salah satunya yaitu berkaitan dengan fashionable, yaitu pakaian dan sejenisnya meningkat. Nah, peningkatan permintaan pakaian itu akan membawa dampak bagi perusahaan-perusahaan terutama industri tekstil. Nah, karena permintaan bertambah sehingga kapasitas produksi bertambah. Nah, kapasitas produksi yang bertambah secara rutin, berskala, dan di sana itu berkesinambungan, itulah yang dikatakan di sana bagian dari ekspansi. Itu. Jadi ekspansi yang pertama adalah bisa dilakukan dengan penambahan kapasitas, yang kedua dengan mendirikan perusahaan baru. Jadi kalau tadi di awal, di sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa dengan menambah kapasitas produksi itu sudah dikatakan bagian dari ekspansi. Tapi ketika kita melihat selama ini bahwa ekspansi kadang wujudnya harus mendirikan perusahaan baru, ya kan? Nah, ternyata tidak, bahwa tidak hanya dengan mendirikan perusahaan baru, tapi ternyata dengan menambah kapasitas produksi perusahaan itu sudah termasuk melakukan ekspansi. Lah, apalagi kalau sampai mendirikan perusahaan baru, berarti di sana itulah yang merupakan bagian daripada ekspansi itu sendiri. Kemudian pasti kita akan bertanya, kenapa ya perusahaan itu melakukan ekspansi, kan gitu? Alasannya apa ya? Nah, di sana alasan utama perusahaan melakukan ekspansi itu adalah memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien. Jadi misalnya, kenapa Sritek itu memperluas pabriknya? Dulunya di awal berdiri di sana di lahan kurang lebih 5 hektar, kemudian menjadi 10 hektar, menjadi 50 hektar, 100, sampai sekarang luasnya luar biasa seperti itu. Nah, itu karena adanya ekspansi dari sisi penambahan kapasitas produksi. Awalnya itu. Tetapi berkembangnya waktu ternyata Sritek tidak hanya menambah kapasitas produksi, tetapi Sritek juga melakukan kegiatan yang lainnya, yaitu dengan mendirikan perusahaan baru. Nah, sehingga dengan diketahuinya ada permintaan yang terus meningkat, akhirnya Sritek di sini ketika membuat benang tidak hanya membeli bahan baku terus, tidak membeli kapas, tetapi Sritek sekarang sudah memiliki perkebunan sendiri.
Dan perkebunan di sana tidak hanya kapas, tapi sudah menggunakan pohon yang berserat. Contohnya misalnya menanam serat nanas. Jadi nanas tidak hanya diambil buahnya, tetapi daunnya itu serat-seratnya bisa digunakan untuk diolah menjadi benang nanas di sana. Kemudian ada juga menanam dari pohon-pohon yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Nah, di sana ada luas daerah dari Sritek itu kurang lebih di sana ada 1.000 hektar khusus ditanami tanaman. Tanaman-tanaman itu diambil pinggirnya, seratnya untuk dijadikan bahan baku benang. Nah, ketika kita melihat bahwa peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi semakin besar, berarti peluang untuk ekspansi juga semakin besar. Nah, sekarang ekspansi itu kalau kita bagi menjadi berapa jenis ya, ada berapa macam ya. Nah, di sini ekspansi itu ada 2, yaitu ekspansi usaha dan ekspansi finansial. Ekspansi usaha yaitu business expansion dan ekspansi finansial yaitu financial expansion. Apa itu yang dimaksudkan sebagai ekspansi usaha atau business expansion? Yaitu ekspansi yang dilakukan tanpa mengubah struktur modal. Jadi struktur modalnya tidak dirubah, jadi perusahaan dari awal hanya menambah aktiva lancarnya. Nah, ini sebenarnya kalau kita kaitkan tadi berkaitan dengan ekspansi dengan menambah kapasitas produksi. Kapasitas produksi ditambah, otomatis ketika kapasitas produksi bertambah, yang ditambahkan di sana itu adalah salah satunya adalah bahan baku. Nah, bahan baku itu entah mulai dari bahan mentah, bahan setengah jadi maupun barang jadi, semuanya terletak di aset lancar. Nah, sehingga ekspansi bisnis itu kalau kita kaitkan dengan tadi di awal ekspansi itu dilakukan dengan cara bagaimana, berarti ini adalah jenis ekspansi yang dengan hanya menambah kapasitas produksi. Kemudian ekspansi yang kedua adalah ekspansi finansial atau financial expansion, yaitu ekspansi yang dilakukan dengan menambah aktiva tetapnya sehingga mengubah struktur modalnya. Nah, ini adalah jenis ekspansi yang kedua, yaitu mendirikan perusahaan baru. Otomatis kalau mendirikan perusahaan baru, perusahaan harus mendirikan pabrik baru, atau kalau tidak mendirikan pabrik baru, perusahaan bisa juga membeli perusahaan lain. Nah, untuk ekspansi finansial di sini, kenapa kok harus merubah struktur modal? Iya, karena di sana adanya penambahan perusahaan, penambahan bangunan, penambahan mesin, penambahan kendaraan. Nah, penambahan itulah yang akhirnya merubah struktur modal. Semula struktur modal di sana itu terdiri dari aset lancar, aset tetap, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, kemudian modal. Nah, di sana itu yang menjadikan mengapa struktur modal itu berubah. Mengapa berubah? Karena aset tetapnya bertambah. Dari mana aset tetap bertambah? Bisa dengan mengajukan hutang, bisa dengan menjual saham. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sumber pendanaan, di mana sumber pendanaan bisa dilakukan dengan mencari hutang baru atau menjual saham baru maupun melakukan emisi saham baru. Nah, sekarang kita fokus ke ekspansi finansial. Tadi di materi di sana terlihat bahwa ekspansi finansial itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu mendirikan pabrik baru dan membeli perusahaan lain. Nah, ketika mendirikan perusahaan baru berarti memang perusahaan itu melakukan ekspansi, perluasan. Perluasan di sana mungkin perluasannya membuat produk yang berbeda dari produk awal. Contohnya lagi Sritek. Sritek selama ini dikenal oleh masyarakat umum dunia luas bahwa itu adalah perusahaan tekstil. Nah, ternyata Sritek melakukan ekspansinya karena di kawasan garment sudah dikuasai,
dari hulu ke hilir, dari membikin kapas hingga membuat baju, dan baju itu hingga baju tidak hanya baju untuk keseharian, tapi di sana sudah membuat baju untuk tentara, dan tentara-tentara itu tentara dari negara-negara lain itu rata-rata sekarang pilih dibikinkan oleh Sritek. Artinya Sritek sudah ekspor, Sritek sekarang sudah perusahaan multinasional. Tapi apakah kemudian Sritek puas dengan capaiannya menjadi perusahaan garment? Ternyata tidak. Sritek masih melanjutkan ekspansinya. Saat ini Sritek sudah memiliki perusahaan, kalau kita lihat di sana semen. Nah, semen habis tekstil kok ke semen, jauh sekali. Nah, itulah yang dikatakan di sana, berarti Sritek melakukan ekspansi dengan mendirikan perusahaan benar-benar baru dari perusahaan yang awal. Garment ke semen, itu yang pertama. Yang kedua, mendirikan pabrik bolam. Wow, semakin jauh sekali, ya kan? Masa dari semen ke bolam kan gitu. Kemudian yang ketiga, ke pabrik triplek. Wah, itu kan semakin jauh lagi. Kenapa di sini ekspansinya 3 hal, tapi ternyata di sana sangat bertolak belakang satu sama lain. Tetapi di sana kalau kita runut sebenarnya ada ceritanya. Di awal tadi Bu Eni sudah menjelaskan bahwa Sritek mempunyai lahan puluhan hektar, bahkan mungkin saat ini sudah ratusan hektar di kawasan Kalimantan, ditanami tanaman, di mana tanaman itu selama ini hanya diambil seratnya untuk membuat benang. Nah, di sanalah kemudian memunculkan ide baru. Kalau nanam pohon hanya diambil seratnya, lah terus kayunya buat apa kan gitu. Akhirnya diuji cobakan, ternyata kayu-kayu yang ada di sana, tanaman di sana itu bisa digunakan untuk bahan baku triplek. Nah, disitulah akhirnya Sritek membuat garment, tapi sekarang juga beralih memperluas juga membuat triplek. Nah, itu yang dikatakan di sini ekspansi secara finansial. Nah, apakah harus ketika ekspansi secara finansial harus mendirikan perusahaan baru? Oh, tidak. Ternyata ketika ekspansi di sini yang bisa kita lakukan selain mendirikan perusahaan baru, juga melakukan merger atau akuisisi. Jadi ini juga dialami Sritek di awal berdirinya perusahaan Sritek dulu. Sritek dulu di awalnya namanya adalah PT Si Rejeki Isman. Nah, ketika awalnya perjalanan waktu, Sritek itu mempunyai temannya itu sama-sama pengusaha. Pak Si Rejeki Isman itu mempunyai usaha sama, yaitu kain. Perusahaannya adalah Solo Iskandar. Nah, perkembangan waktu karena tergerusnya zaman, akhirnya perusahaan tersebut tidak bisa melanjutkan bisnisnya. Karena mereka sahabatan, akhirnya ditawarkan, gimana kalau pabrikku kamu beli. Nah, akhirnya Sritek sekarang di samping perusahaan Sritek itu dulunya ada perusahaan namanya Solo Iskandar Sritek. Nah, itu diakuisisi oleh Sritek, Pak Sri Rejeki Isman. Karena itu mereka sohiban gitu. Nah, pembelian perusahaan lain untuk dijadikan satu, itulah yang dikatakan sebagai merger atau akuisisi. Jadi menggabungkan 2 atau 3 atau berapa perusahaan menjadi salah satu, di mana perusahaan yang dibeli itu bisa hilang, tinggal perusahaan yang membeli. Kayak Sritek dengan Solo Iskandar Tek sekarang hilang, sudah dibeli Sritek, sekarang namanya juga menjadi Sritek. Seperti itu. Atau di sana juga dikatakan bahwa merger itu adalah digabungkan, perusahaan itu digabungkan. Tapi apakah penggabungan itu pasti perusahaan yang digabungkan harus perusahaan bangkrut? Oh, ternyata tidak. Ada perusahaan yang sehat walafiat, kayak Iskandar Tek itu ketika sedang bermasalah bukan kemudian dia bangkrut, tapi karena tahu situasi, daripada nanti bangkrut pilih menawarkan. Nah, seperti itu. Jadi artinya bahwa ketika perusahaan melakukan ekspansi tidak harus benar-benar mulai dari nol, dari awal. Kayak tadi Sritek, dirikan perusahaan triplek, bolam, kemudian semen, itu benar-benar dari nol. Dia tidak mengakuisisi, dia tidak membeli perusahaan lain, tapi memulai benar-benar di sana dari nol. Nah, contoh merger yang pernah terjadi di bank pemerintah Indonesia itu adalah bank-bank nasional, yaitu dulu ada bank namanya BBD, Bank Bumidaya. Ada Bank Eksim
Eksim itu singkatan Bank Ekspor Impor, kemudian ada Bapindo, Bank Pembangunan Indonesia, kemudian di sana ada BDN, Bank Dagang Negara. 4 bank di sana yaitu BBD, BDN, Bank Eksim, Bapindo dilebur jadi satu, menjadi seperti saat ini yang kita kenal semua sebagai Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri itu bukan bank muncul baru yang didirikan pemerintah, bukan. Itu adalah hasil dari Bank Indonesia mengakuisisi, memerger 4 bank dijadikan satu, yaitu antara Bank BBD, Bank Dagang Nasional, Bank Eksim, dan Bapindo. Sehingga akhirnya karena 4 bank dengan pilarnya sendiri-sendiri bidang usahanya dijadikan satu, akhirnya menjadi bank, diberi nama baru yang namanya Bank Mandiri. Sehingga di situ sudah tidak ada lagi aktivitas dari BBD, BDN, Bank Eksim, Bapindo sudah tidak terlihat lagi. Nah, ini yang dikatakan di sana sebagai contoh real yang pernah dialami di negeri ini ya, berkaitan dengan merger. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan materi merger. Silahkan nanti teman-teman bertanya, Bu Hen tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.